Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini adalah rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang akan dinamai Nusantara. Pernahkah Anda terbayang bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Jakarta akan kehilangan status ibu kota Indonesia? Ternyata, rencana ini akan menjadi kenyataan pada tahun 2024. Ibu kota baru ini akan terletak di Kalimantan Timur, Nusantara, begitulah namanya. Kita mungkin telah mengenal Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia sejak lahir. Namun, sebentar lagi kita akan memiliki ibu kota yang jauh lebih besar daripada Jakarta. Luasnya seperti menggabungkan kota Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang menjadi satu. Namun, mari kita pertanyakan, bagaimana bentuknya? Bagaimana rencana pendanaannya? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Jakarta, dengan sejarahnya yang panjang sejak zaman Hindia Belanda, adalah kota yang tumbuh tanpa perencanaan yang jelas. Ini telah mengakibatkan berbagai masalah, seperti kemacetan, banjir tahunan, dan penurunan permukaan tanah. Wilayah yang luas, namun padat penduduk, telah menjadikan Jakarta salah satu pusat perkotaan terpadat di dunia. Dan ini bukanlah pilihan yang ideal untuk sebuah ibu kota. Di berbagai belahan dunia, ada kota-kota yang dirancang dengan tujuan tertentu, seperti Shenzhen, Washington, dan Canberra. Namun, Jakarta tumbuh secara organik tanpa perencanaan yang jelas. Ini menjadi alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota. Selanjutnya, mengapa Kalimantan Timur? Mengapa tidak lokasi lain? Apakah tidak seharusnya kita melindungi Pulau Kalimantan yang dijuluki paru-paru dunia? Rencana ini sebenarnya mengusung konsep kota hijau modern atau Forest City dengan penanaman tanaman endemik dan penggunaan energi terbarukan. Wilayah ibu kota Nusantara tidak akan merusak hutan belantara. Sebaliknya, sekitar 75% dari area Nusantara akan tetap hijau. Transportasi di sana juga hanya akan menggunakan kendaraan listrik, dan bahkan gedung-gedung akan memiliki desain yang mencerminkan identitas negara kita. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proyek ini akan dibiayai? Dana akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk investasi komersial, pendanaan internasional, dan investor asing. Bahkan, Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk berinvestasi sekitar 20 miliar dolar dalam proyek ini. Namun, bagaimana perkembangan proyek saat ini? Tahap awal pembangunan diperkirakan hanya mencapai 12% pada akhir tahun 2023. Dan total estimasi dana yang diperlukan untuk tahap awal mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Pada tanggal 17 Agustus 2024, Ibu Kota Nusantara akan diresmikan. Presiden, Wakil Presiden, beberapa kementerian, dan lembaga negara akan pindah ke sana. Bahkan gedung-gedung pemerintah di Jakarta akan disewakan untuk mendanai proyek ini. Meskipun ini adalah rencana ambisius, harapannya adalah bahwa ibu kota baru ini akan meredakan beban Jakarta yang selama ini terlalu padat. Ini juga akan menjadi contoh konsep kota ramah lingkungan yang mungkin menginspirasi negara-negara lain. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan proyek ini ke depannya? Apakah semua konsep dan rencana awal akan terlaksana, ataukah ada perubahan yang akan terjadi? Kami menantikan kabar selanjutnya.